juga bisa gitu, boleh simultan, tidak harus keberatan doang kemudian atau gugatan doang, itu tidak ya, boleh juga secara simultan. Dan sejauh ini teman-teman, kita masih cukup percaya ya dengan pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah salah satu pengadilan yang menurut kita dan kita dengar itu cukup baik teman-teman ya, cukup baik sejauh ini, bahkan sangat baik loh ya. Pengadilan pajak itu kalau gua merasa sih jauh ya dari korupsi, jauh dari usaha-usaha yang orang-orang tidak benar gitu, berbeda dengan pengadilan di tempat lain ya. Kalau kita lihat pengadilan pajak itu masih sangat terpercaya teman-teman. Kita lihat ya, ini adalah hari ini nih, hari tanggal 25 April, Kamis 25 April di Majelis 4B. Jadi ada banyak majelis dalam pengadilan pajak, ada majelis 3A, 3B, 4B, 4A, dan sebagainya ya. Kita lihat PT Karisma Inti Usaha, PT Mitra Logam, teman-teman nggak kenal ya. Di sini ada PT Dian Kencana, ada Indonesia Air Asia Extra teman-teman. Nah, Air Asia kan adalah perusahaan oligarki ya, perusahaan besar, perusahaan luar biasa besar ya, Air Asia penerbangan. Mereka pun mempercayakan permasalahan pajak mereka kepada pengadilan pajak. Mereka tidak menggunakan upaya-upaya negosiasi, upaya di bawah tangan, atau upaya-upaya korupsi yang di luar hukum, gitu loh teman-teman. Jadi pesan gue tuh sangat jelas ya, pesan gue kepada teman-teman semua, kalau kita mau mempermasalahkan masalah hukum, harus dengan hukum, jangan dengan cara-cara yang di luar hukum, gitu loh teman-teman. Maksud gue itu pesannya. Dan pada faktanya, banyak orang kok mempercayakan masalah hukum pajak mereka kepada pengadilan pajak. Artinya mereka percaya pada pengadilan pajak, gitu loh. Bukannya menggunakan upaya-upaya yang aneh-aneh. Jadi teman-teman harus berhenti untuk berpikir ada cara-cara di luar hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Cara-cara di luar hukum itu maksudnya gimana? Contohnya cara-cara korupsi lah, kasih uang suap lah, negosiasi lah, yang aneh-aneh itu teman-teman ya. Hindarilah hal-hal seperti itu. Oke? Masalah hukum kita selesaikan dengan upaya hukum. Upaya hukum yang paling mungkin adalah pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu sendiri bukanlah upaya terakhir teman-teman ya. Masih bisa Anda upayakan yang namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung kalau Anda kalah di pengadilan pajak, gitu loh. Nah, teman-teman yang belum ingat atau lupa atau tidak ngikutin kasus gue, ini kasus mengenai KPP Taman Sari ya, diduga oknum di KPP Taman Sari, di mana pemeriksaannya berjalan dengan sangat cepat dalam waktu beberapa hari saja, kemudian tiba-tiba sudah ada SPHP, kemudian tiba-tiba ada pembahasan akhir. Dalam pembahasan akhir itu, gue hadir, tetapi gue tidak boleh menghadiri pertemuan pembahasan akhir. Nah, disitulah yang kita permasalahkan. Dimana, kalau tidak ada pertemuan pembahasan akhir, maka otomatis seharusnya pertemuan itu dianggap tidak ada. Nah, kemudian otomatis pemeriksaannya batal, alias SKPKB yang terbit itu seharusnya batal, gitu. Karena menurut Undang-Undang KUP ya, pasal 36 itu disebutkan ada dua hal yang dapat membatalkan SKPKB. Yang pertama adalah tidak ada SPHP, yang kedua adalah tidak ada pembahasan akhir. Nah, SPHP-nya ada nih mereka nih, tetapi pembahasan akhir tidak ada. Kita mendalilkan bahwa pembahasan akhir tidak ada. Sampai hari ini kita belum tahu nih, pihak KPP apakah mengatakan bahwa ada pembahasan akhir atau tidak ada pembahasan akhir. Sampai hari ini masih gelap teman-teman ya, masih gelap, masih nggak jelas apakah ada atau tidak ada pembahasan akhir dalam kejadian di KPP Taman Sari ini. Ini pengadilan sudah berjalan berbulan-bulan teman-teman ya, tetapi pihak tergugat itu masih aneh-aneh saja. Datanya tidak ada, dia tidak mengupload data, udah diomelin hakim kemarin kan. Diomelin sama hakim, disuruh hadirkan barang tersebut. Tetapi hari ini kita cek di Dropbox-nya pengadilan pajak juga masih error ya, masih error. Jadi kita nggak tahu nih, apakah mereka sudah mengupload data atau belum upload data, gitu loh. Kalau mereka sudah upload data, data apa yang dia upload, itu kita perlu tahu, gitu kan. Nah,
kita lihat juga teman-teman di nomor 5 ya, Toyota Astra Motor. Toyota ini kan perusahaan besar teman-teman ya. Toyota adalah perusahaan besar, oligarki juga dong. Tetapi kenapa mereka memilih jalur hukum? Kenapa mereka tidak memilih menyuap petugas pajak? Nah, ini karena kita masih percaya teman-teman ya. Kita masih percaya dengan lembaga yudikatif yang namanya pengadilan pajak, gitu teman-teman. Kalau kita udah nggak percaya, ya udahlah, kita nggak usah gugat lah, kita kasih uang suap saja gitu teman-teman ya. Tetapi justru karena kita percaya dengan pengadilan, perusahaan-perusahaan besar pun termasuk Astra Motor, Toyota tetap menggunakan upaya hukum yang betul sesuai dengan jalur hukum yang tersedia, gitu loh teman-teman. Bayangkan, perusahaan sebesar Toyota Astra Motor saja bisa dinyatakan salah oleh si petugas pajak ya, oleh pemeriksa pajak, kemudian dia harus menempuh upaya hukum ke pengadilan pajak. Apalagi kita gitu loh. Mereka yang sudah serapi itu aja, sudah perusahaan sebesar itu aja masih bisa diobok-obok sama si oknum gitu ya. Apalagi kita gitu kan teman-teman. Nah, kita ini yang masyarakat bodoh-bodoh ini, yang kecil-kecil ini, ya kita pun juga terpaksa menempuh upaya hukum ketika kita bertemu dengan si oknum pejabat pajak yang brengsek gitu teman-teman ya, yang penilaian hukumnya tidak ada, yang sewenang-wenang, yang melakukan perhitungan pajak yang suka-suka dia, tidak pakai hukum dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu ngamuk-ngamuk di KPP, tidak perlu sampai melanggar hukum ya, tetapi kita menggunakan upaya hukum yang memang disiapkan dan disediakan dan diperbolehkan oleh petugas, oleh negara gitu teman-teman ya. Sama seperti PDIP kemarin kan kalah di Mahkamah Konstitusi, ya sudah, dia gugatnya ke Petun gitu. Sama, kita juga gitu teman-teman, kita juga sama. Kalau kita sudah kalah di level KPP, ya kita boleh menggugat ke pengadilan pajak. Kalau kita kalah di levelnya Kanwil, kita boleh gugat ke pengadilan pajak gitu teman-teman. Jadi pesan gua kepada teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada sebagai wajib pajak, gunakanlah instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan masalah hukum. Jangan gunakan hal-hal yang di luar hukum, seperti memberi uang suap, bernegosiasi, melakukan pendekatan yang aneh-aneh kepada oknum pejabat pajak. Anda sudah diperas, akan semakin diperas. Gitu loh teman-teman ya. Gitu. Hari ini tadi teman-teman sudah lihat ya di sidang gua sebelumnya, tadi bersama PT Arion, lumayan seru ya. Kita menghadirkan seorang ahli, Bapak Alessandro Rey, yang sangat luar biasa ya, seorang dokter ya, seorang dokter memberikan keterangan ahli dan sangat mencerahkan kepada kita semua ya, di mana beliau mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Bagaimana bisa ceritanya Indonesia mengatakan bahwa dirinya adalah negara hukum? Ada sejarahnya teman-teman ya, di mana kita mengacu kepada berbagai peraturan-peraturan yang sudah ada di luar negeri, seperti di Belanda. Kita kan mengacu ke Belanda ya, di mana hukum adalah tonggak utama. Hukum adalah yang namanya sebagai panglima tertinggi dalam sebuah negara. Nah, mengutip dari negara-negara tersebut, negara kita pun sama. Negara kita pun menggunakan cara-cara yang sama, yaitu kita menggunakan upaya hukum apabila ada perdebatan mengenai suatu kejadian atau peristiwa hukum. Nah, oleh karena itu, semua yang terjadi di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berhubungan dengan perilaku hukum, yang berhubungan dengan akibat hukum, maka harus diselesaikan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum, bukan dengan cara suka-suka hatinya si oknum pejabat, gitu loh teman-teman ya. Begitu loh maksudnya. Jadi tadi Pak Rey mengatakan sebagai ahli ya di dalam pengadilan pajak bahwa kalau hukum itu dilanggar kemudian tidak ada sanksinya, maka batallah pasal undang-undang dasar itu, batallah yang mengatakan kita ini adalah negara hukum, gitu loh. Justru gara-gara ada pasal di undang-undang dasar yang mengatakan kita negara hukum, makanya kita ini adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Artinya semua permasalahan yang menyebabkan akibat hukum itu harus diselesaikan dengan penyelesaian hukum,
gitu loh. Kalau kita ngomongin hukum, maka berlaku yang namanya hukum positif. Maksudnya gimana hukum positif? Maksudnya adalah yuridis normatif. Artinya, apa yang tertulis di dalam undang-undang, itulah yang kita pakai. Gitu loh. Oke? Jadi, undang-undang tidak boleh dibuat secara sewenang-wenang. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan secara sewenang-wenang. Undang-undang itu haruslah mengikuti apa yang tertulis, begitu apa adanya. Nah, begitulah seorang warga negara maupun pejabat bertindak dan berperilaku di dalam negara hukum, yaitu mengacu kepada yuridis normatif. Artinya, apa yang tertulis di dalam hukum, itulah yang kita pakai. Itulah teman-teman ya. Nah, sekarang masalahnya apa sih yang terjadi dengan kasusnya KPP Taman Sari ini? Nah, kasusnya seperti ini. Sebentar, ini gue keluarin deh. Begini teman-teman ya. Jadi ada PR dari sidang sebelumnya, dari majelis hakim ya, PR dari majelis hakim pada sidang sebelumnya. Ini gua ada 3 sengketa. Sengketa pertama mengenai pengukuhan PKP jabatan ya. Pada sidang sebelumnya itu hakim minta KTP asli dari Ibu Feli, yaitu penggugat. Karena kan gua kuasa nih, gua hanya kuasa hukum. Dari Ibu Feli selaku penggugat itu diminta kartu KTP-nya. Nah, ini sudah gue siapkan dan nanti kita akan tunjukkan kepada hakim. Nah, untuk tergugat banyak PR-nya nih. PR pertama adalah dia mesti menunjukkan yang namanya bukti kirim pos SPPKP-nya. Jadi, kapan pengiriman SPPKP-nya akan menjadi tanggal sebagai acuan untuk mengajukan gugatan pengadilan pajak. Gitu loh teman-teman ya. Karena pengadilan pajak itu kan memberikan jangka waktu 30 hari untuk kita melakukan gugatan pengadilan pajak. Nah, bukti pos ini sangat penting sekali ya. Kemudian kertas kerja pemeriksaan KKP ya. Ya, kertas kerja pemeriksaan itu juga sangat penting sekali karena sejauh ini kita tidak tahu apakah ada pemeriksaan atau tidak ada pemeriksaan gara-gara terbitnya yang menyebabkan terbitnya SKP ini. Gitu loh, apa SPPKP ini ya, nggak jelas. Kemudian LKP, lembar kerja penelitian, ini permintaan hakim ya kepada si tergugat, gitu. Bagaimana sih lembar kerja penelitian yang menyebabkan terbitnya SPPKP ini? Ini kita perlu uji, ada atau tidak ada. Nah, kemudian risalah pembahasan akhir. Nah, sebuah pemeriksaan itu harus ada pembahasan akhir. Risalahnya mana? Iktisarnya mana? BA-nya mana? Ini perlu ditunjukkan ke pengadilan dan sudah diminta oleh hakim. Kemudian, rekaman audiovisual pembahasan akhir juga diperlukan. Nah, ini juga belum diketahui ada atau tidak ada. Masih belum jelas nih statusnya. Kemudian, kita mendalilkan ya bahwa SPPKP ini terbit tanpa ada data apapun yang sudah teruji secara akademis. Kalaupun ada, maka fakta bahwa data itu tidak diberikan adalah pelanggaran AUPB ya, asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian tidak ada pemberitahuan informasi apapun kepada wajib pajak sebagai dasar terbitnya PKP ini, gitu. Sehingga tidak ada kesempatan bagi wajib pajak untuk membela diri. Ya suka-suka dia lah kalau begitu ya, sewenang-wenang dong kalau gitu caranya. Matilah kita digituin sama si oknum. Nah, yang ketiga, PKP terbit tanpa ada kepastian hukum. Hanya 1 lembar doang, tidak ada lampiran. Waduh, kita dinyatakan PKP memberikan akibat hukum, tetapi kita tidak dikasih tahu apapun mengenai terbitnya PKP ini. Itu namanya sewenang-wenang. Matilah kita digituin. Ya toh? Kemudian tidak ada edukasi kepada WP pada saat sebelum atau pada saat terjadinya atau setelah terbitnya PKP jabatan. Dia nggak perlu ngajarin lu ngapa-ngapain, bagaimana prakteknya, terus apa konsekuensinya, nggak dikasih tahu. Lu cuma dikasih 1 PKP jabatan, selanjutnya lu ngurus sendiri. Kalau nggak ngurus, lu kena denda. Waduh, cilaka bos kalau negara memperlakukan warga negara dengan cara seperti itu ya. Kemudian tidak ada pemeriksaan apapun yang menjadi dasar terbitnya SPPKP ini, gitu loh, yang diberitahukan pada WP. Nah, kita mau tanya, apakah ada pemeriksaan yang menjadi dasar terbitnya PKP ini? Kalau ada, kita minta, gitu loh. Kemudian tidak ada LHP, KKP, SPHP, pertemuan akhir, pembahasan akhir, permintaan kita minta dihadirkan jika ada, gitu ya. Fakta bahwa data ini tidak diberikan adalah pelanggaran prosedur.
atas informasi publik ya. Masa lu punya pemeriksaan ada LHP tapi tidak dikasih tahu ke kita, lah matilah kita. Lu tinggal suka-suka lu dong kalau gitu menyatakan kita PKP dan sebagainya. Kemudian tidak ada risalah pembahasan akhir, berita acara pembahasan akhir, kita minta jika ada. Kemudian tidak ada rekaman audio visual pembahasan akhir. Kemudian tidak ada rekaman atas setiap proses pemeriksaan pajak. Ditambah ada 60 poin sengketa dalam surat bantahan gue. Jadi dalam surat bantahan gue di pengadilan pajak, gue sudah membuat 60 poin sengketa. Kita tunggu deh bagaimana pertimbangan dari si itunya. Oke. Kemudian ada 2 sengketa tambahan, ini mengenai PPN masa Desember 2018 dan PPh final masa Desember 2018. Jadi pemeriksaan ini kan bulan Oktober ya, Oktober 2023. Jadi dia hanya periksa bulan Desember saja. Ada PPN, ada PPh. Nah ini juga sama nih, hakim minta bukti kirim pos atas SKPKB-nya. Kemudian surat perintah pemeriksaan pajaknya mana? Surat pemberitahuan pemeriksaan pajaknya mana? LHP-nya mana? KKP-nya mana? LKP-nya mana, risalahnya mana, iktisarnya mana, BA-nya mana, rekaman audio visual pembahasan akhirnya mana. Kemudian rekaman audio visual atas semua pertemuan pemeriksaannya mana. Kemudian bukti data konkret atas Tokopedia Shopee. Kan dari si tergugat mengatakan ada data dari Tokopedia dan Shopee. Kita mau lihat mana data konkretnya tersebut ya. Datanya itu bentuknya apa? Apakah sebuah email, apakah sebuah surat, atau apa bentuknya. Kemudian bukti data konkret atas data rekening BCA. Nah ini kita masih tanya kepada tergugat nih, bentuknya apa ini? Apakah dari BCA mana ini, cabang mana? Kemudian bentuknya apa? Apakah sebuah rekening koran? Dan kita mau tahu. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita sudah mau mulai. Sedang pemeriksaan Recording in progress. yang diajukan oleh penggugat atas nama Heri Asnastasia yang dilakukan di pada penggugat siapa yang hadir? Saya Fungsiawan yang mulia. Dari tergugat siapa yang hadir? Kemudian dari Kepala BPJS Jakarta Barat diwakili Rofikan Septian. Baik, kita melanjutkan sidang biasanya yang ketiga. Suaranya kurang jelas. Ya, apakah belum jelas? Baik, yang mulia.
Sudah, ya coba. Dekat, oke. Gimana? Sudah dekat, sudah ada itu. Cukup yang mana? Iya. Baik, kita melanjutkan sidang kita ada satu sidang yang merupakan pemeriksaan anggaran biasa dan dua untuk kita sudah menetapkan ekspor di dan lebih lanjut mengenai apa yang kita periksa ini sudah apa yang kita bahas pada sidang sebelumnya. Untuk konkret ya, bukan kalau nggak salah aksesnya ke situ kan ada di aslinya bisa kan Ada yang mulia, berikut yang mulia. iya Terima kasih yang mulia. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai permasalahan yang jadi sengketa. Dalam hal ini kita sudah mendapatkan pemaparan dari para pihak ya, terkait dengan adanya penerbitan NPWKP, kemudian hal-hal yang terkait dengan kewajiban dari penggugat. Nah, untuk itu sebelumnya para pihak sudah menyampaikan kronologinya. Untuk kesempatan kali ini masih ingin mendapatkan informasi mengenai kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan penjelasan tambahan ya, itu nanti akan diberikan kesempatan. Tapi sebelumnya dari pihak tergugat ya, nanti ingin menanyakan mengenai prosedur dalam penerbitan ya, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, kemudian data-data atau bukti apa yang dapat disampaikan oleh tergugat sebagai dasar untuk menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Silakan tergugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya terkait dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang kami terbitkan. Pada dasarnya didasari oleh adanya bukti konkret sebagaimana kami temukan di dalam sebagaimana kami sudah jelaskan di dalam laporan pengukuhan pengusaha kena pajak dimaksud. Bukti konkret atas adanya penghasilan yang diterima oleh penggugat menjadi dasar kami menerbitkan surat pengukuhan PKP yang tersebut yang menjadi utama ya. Kemudian pada dasarnya kami sudah melayangkan surat SP2DK yang kemudian sebelumnya untuk memberikan kesempatan pada penggugat untuk memverifikasi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak mendapatkan respon yang sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya kami menerbitkan SPPKP, kemudian melakukan pemeriksaan materi atas penghasilan dan kewajiban PP-nya harus dipromos yang sehingga pada akhirnya terbit SKPKB dan SKPKB dan pada akhirnya terbit SKPKB PPPN dan SKPKB PPHP yang pasal 42.
yang kemudian diajukan gugatan oleh penggugat. Tentu bukti dan laporan penerbitan SPKP ataupun SKPKB tersebut sudah kami email yang mulia ke email yang tercantum dalam website yang demikian dan kami email ya, sudah email ya. sudah yang mulia. Pengirimnya atas nama siapa? Romli yang mulia. Oh, Pak Rom. Begitu. Nah, ini ada penjelasan tertulis. Ini sedang saya gangguan ya. Dan sekarang di internal lah ya, data internal. Kalau kita mengacu pada apa yang berasal dari juga berasal dari data internal. Jadi yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut ya. Data internalnya apa ini? Ini di tanggapan Anda belum ada, sepertinya belum ada ini. Di mana? Tersudah. Ini dari apa yang ada. Ada data marketplace di tahun 2018 IoT mempunyai penghasilan dari penjualan di toko misal kilowatt. Namun SBP tahun 2018 berstatus medium. Kemudian IoT melaporkan tahun 2000 di tahun 2023 SBP di tahun 2019 sampai 2022 ya, tetapi akhirnya nihil. Kemudian dalam periode sejak Indonesia dalam beberapa waktu ya, little kilowatt berubah menjadi little super plus dan nama toko berubah ya. Namun di sini ya terbuka bukan belum ada yang menyampaikan data-data realnya ya. Hanya ada bahwa kemudian ada surat tentang pemeriksaan, kemudian dari pemeriksaan itu diperoleh data mungkin data konkretnya ya, data konkret atas penarikan dana, transaksi wajib pajak mengenai BCA, PLI Anastasia dengan jumlah 7 miliar 644 juta ya. Data konkretnya hanya itu ya, terbuka. Terbuka. Data konkret ada di berupa Excel yang mulia. Sudah kami sampaikan di email yang mulia. Data IPK dan data marketplace yang mulia. Data marketplace. Apa ya namanya? Apa filenya? Di email ya? Halo, Pak Rory. Jadi nama publik yang ada itu hanya penjelasan tertulis dan berkas AR. Dan di berkas AR itu cuma ada mesin pengiriman surat P, kemudian tanggapan atas gugatan. Tentang konkretnya nggak ada. Adanya tanggapan, kemudian WhatsApp image
Yang mana ini? Tergugat. Ya, boleh kami share? Ini Iya, boleh. Coba di share screen, coba dibuka ada juga belum supaya bisa share screen. Sudah. Sudah. Ya, pakai. Bukan. Ada share. Kita lihat sama-sama. Nah, ini. Bukan ini buat kok pelajaran beda? Di mana ada nama tertulis penyaman. Ada lupa. Oh, gitu. Itu buat kuliah dilihat. Oh. Sudah. Yang bawahnya pun. Harus ini kamar. Silakan tergugat warna ini. Ada tulisan ya. Oh, di bawah ada. Pilarnya. Untuk kucingnya. Ikarnya. Sama. Artinya itu di muncul ini. apakah terlihat yang mulia? Sudah. Begini ya. Ini. Yang apa ini? Pannya namanya apa ya? Data marketplace ya? Betul ya mulia? Iya. Silakan dijelaskan datanya bagaimana cara membacanya. Ini data Excel yang mulia terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penggugat. Data yang kami terima adalah sebagaimana tertampil. Kemudian kami mengolah atas total penjualan yang mulia. Di situ ada nilai satuan, nilai penjualan dan nilai totalnya yang mulia. Ya, silakan lanjutkan. Jelaskan aja. Kemudian data ini kemudian kami juga ada data lain yang yaitu data IBK dan untuk pengolahannya kami ada di laporan PPH dan PPN yang mulia. Ya, kemudian kami tindak lanjuti dengan penerbitan SKPKB PPN dan SKPKB PPH yang mulia. PPH final. Apakah kami perlu tampilkan laporan PPH atau PPN yang mulia? Laporannya namanya apa? Laporan tadi ini ada Laporan 301 Rektif yang mulia. 301. Ya betul yang mulia. Yang itu ya. Betul yang mulia. Coba Anda klik yang ya ini masih sudah bisa buka ini. Itu ini memang belum ini ya, belum bisa dibuka oleh penggugat ya, karena ada bahkan ya, ada persoalan jaringan di pengadilan pajak. Nanti tergugat silakan memberikan alamat email atau nanti akan diberitahukan oleh kami kesana apabila apa namanya jaringannya sudah bisa dibuka. Jadi kita sudah melihat data realnya seperti ini.
bahwa memang berdasarkan pendapat dari tergugat tadi dapat adanya transaksi dengan penarikan dana oleh penggugat sejumlah 7.644 juta lebih pada tahun pajak 2018, sehingga dari situ dianggap sudah melebihi batas omset PKP, sehingga kemudian diusulkan untuk dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dari KPP. Ya, dan sementara tapi persoalannya ini kita karena ada persoalan ini ya, persoalan jaringan, sehingga data-data dan berkas-berkasnya ini belum bisa dibaca oleh penggugat. Ya, itu ya penggugat apa yang disampaikan oleh tergugat. Untuk data-datanya nanti akan di-email kepada penggugat supaya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Mohon izin yang mulia. Sebelumnya majelis menyampaikan majelis telah menerima surat yang disampaikan oleh penggugat dan istilahnya. Mohon izin yang mulia, saya perlu menanggapi file Excel tadi. Boleh. Silakan. Terus sekarang Anda diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Silakan. Oke, jadi mohon izin, saudara tergugat, bolehkah kami tahu data itu didapatnya dari mana, kapan, diberikannya, dan bentuknya seperti apa? Apakah sudah Excel seperti itu atau bagaimana? Silakan ini ya, dari pihak penggugat menanyakan seperti itu. Namun dalam sidang kita memang di sini yang menjadi permasalahan bukanlah penjelasan seperti itu. Jadi majelis rasa pihak penggugat nanti ini saja menanggapi apa yang menjadi data-data itu. Kalau memang dirasa data itu tidak benar, Anda bantah, ya. Atau mungkin Anda beranggapan data itu diperoleh dengan jalan yang tidak benar, ya Anda berikan tanggapan, gitu. Tapi kalau untuk menjelaskan lebih lanjut itu nanti majelis rasa apa yang menjadi permasalahan di sini, bahwa pihak tergugat memiliki data-data ini, ya. Apa yang menjadi penjelasan dari data-data ini tentu saja nanti merupakan bukti, ya, merupakan alat bukti yang akan dinilai oleh majelis. Jadi kalau memang Anda merasa data itu tidak benar, Anda menyampaikan saja bahwa data ini tidak benar, ya. Majelis rasa itu ya. Jadi kalau dipulangkan lagi kepada pihak tergugat, apabila tergugat ingin menanggapi, silakan. Jadi kalau menurut majelis yang disampaikan oleh tergugat tadi sudah merupakan alat bukti, tapi penilaiannya akan dilakukan oleh majelis apakah itu merupakan hal yang sudah jelas atau tidak. Akan tetapi nanti tergugat boleh saja Anda menanggapi atau tidak. Silakan tergugat, bagaimana? Jawabannya bagaimana kalau dari pertanyaan itu? Mohon izin yang mulia, ini sedikit informasi saja yang mulia. Pada dasarnya sesuai dengan pasal 35A terkait dengan data pihak ketiga, seluruh data instansi, lembaga, asosiasi dan pengusaha-pengusaha lainnya yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan data terkait perpajakan yang
termasuk juga pihak dari penyedia layanan dalam hal ini Shopee ataupun marketplace lain yang mulia. Saya rasa cukup yang mulia terkait dengan informasi tersebut. Bagaimana kami memperoleh data tersebut. Demikian yang mulia penjelasan. Iya, jawabannya seperti itu ya. Jawaban dari itu silakan, bagaimana yang ditanyakan. Baik yang mulia, jadi itu mohon maaf sama sekali tidak menjawab sama sekali. Kita perlu tahu ini dari PT Tokopedia kah, PT Shopee Indonesia kah, itu sama sekali tidak dijawab. Dan tadi di Excel itu Kalau juga dari ini ya penggugat ya, ini majelis kebetulan ya mohon maaf ini kita sedang ada persoalan ya, persoalan jaringan sehingga datanya mungkin belum bisa diterima oleh penggugat karena belum yang bisa bukan ini memang karena izin. Jadi nanti data-datanya ini nanti akan diteruskan kepada penggugat. baik yang mulia. Atau nanti ketika Dropbox-nya itu kita ekspornya sudah bisa diakses, nanti bisa dibuka juga langsung oleh penggugat. Tapi data yang kebetulan hasil sudah membaca di sini, ini data bersumber dari Shopee dan Tokopedia. Baik yang mulia, kalau gitu saya mau bertanya, kenapa data ini tidak pernah diberikan kepada wajib pajak? Apakah sengaja disembunyikan atau bagaimana? Iya, silakan terbuka. Anda apakah sudah menyampaikan data itu kepada penggugat ya, kepada wajib pajak? Ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang menanggapi yang mulia. Pada dasarnya, ketika dilakukan penyampaian SP2DK, di situ ada peluang bagi wajib pajak memperoleh penjelasan dari kami. Namun selama ini pesawat kami berdasarkan dari informasi atau KPP, mengingat dari penggugat tersebut memang pada dasar tidak kooperatif, pada akhirnya mungkin dari penggugat sendiri tidak mengetahui ada data tersebut, dan pada dasarnya atas dasar tindakan dari wajib pajak tersebutlah yang pada akhirnya tidak mengetahui yang mulia. Pada dasarnya kami ingin mengklarifikasi yang mulia ketika pada saat penyampaian SP2DK tersebut. Namun hal tersebut diabaikan oleh penggugat. Demikian menurut kami yang mulia. Mohon maaf, Biasanya seperti itu, jadi mohon maaf yang mulia. tapi tidak datang. Bagaimana soal penggugat? Mohon maaf yang mulia, tadi pertanyaan saya masih belum terjawab. Jadi, apakah tergugat mengakui bahwa data itu tidak pernah diberikan kepada tergugat, baik melalui SP2DK ataupun tidak melalui SP2DK? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi, pertanyaannya adalah apakah tergugat mengakui bahwa data tersebut tidak pernah diberikan baik melalui SP2DK ataupun tidak melalui SP2DK? Gimana nih tergugat silakan dijawab. Selama izin yang mulia terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, informasi tersebut ada di KPP ataupun AR yang bersangkutan yang mulia. Kami hanya mengetahui detail global penyampaian ataupun kejadian secara yang ditanggapi melalui surat yang mulia. Setelah yang mulia ataupun pengadilan memanggil, kami bersiap untuk menghadirkan yang mulia. Iya, iya. Jadi bagus, nanti silakan akhirnya dihadirkan ya di sidang berikutnya. Jadi nanti untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Namun perlu ditanyakan juga oleh majelis ya. Tergugat ketika mengirimkan SP2DK, apakah hanya surat panggilan begitu saja, ataukah data-datanya sudah disertakan? Mohon izin yang mulia untuk menjawabnya pada sidang berikutnya terkait dengan hal tersebut, karena secara teknis kami tidak menguasai. Oh gitu. Baik, penggugat seperti itu ya. Jadi Tambah lagi yang mulia. Mohon izin. Ada lebih lanjut oleh AR. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada tergugat bahwa akan menghadirkan AR-nya. Kita akan tunggu nanti di sidang berikutnya. Sekarang terakhir mengenai ini, tadi kan ada data itu
mengalami perjalanan kan. Nah, pertanyaan saya, apakah data ini sudah diuji melalui sebuah pemeriksaan resmi? Kalau ada, itu pemeriksaannya tanggal berapa? Apakah surat pemeriksaan itu tersebut diberikan kepada wajib pajak? Apa kemudian ada SPHP-nya? Atau bagaimana? Kalau tidak ada, kemudian bagaimanakah metode pengujian untuk menguji data tersebut? Terima kasih ya, Mulia. Iya, jadi nanti mungkin dia harus menambahkan dulu ya, bahwa di sini nanti ada sebuah dokumen yang terkait yang sudah disampaikan, harusnya sih masuk ke dalam Dropbox ya, dan kita stop kita, tapi karena tadi sudah dijelaskan ada persoalan jaringan. Nah, data itu nanti akan diteruskan ke email dengan Feli Anastasia 655@gmail.com. Nanti kalau ada penghubungnya ingin menambahkan alamat email lain, boleh. Nanti silakan Anda ketik di situ di Dropbox ya. Nanti supaya bisa ini ya, bisa diteruskan di sisi kepada selain dari nama alamat email resmi yaitu felin@gmail.com, nanti Pak Pengsiapan juga boleh menambahkan alamat email lain yang akan didapatkan untuk mendapatkan tugas yang terkait dengan pemeriksaan oleh tergugat. Baik, Yang Mulia. Kalau gitu mohon maaf. Jadi ada ya. Kalau gitu mohon maaf, saya minta yang simpel saja. Pertanyaannya, apakah data tersebut telah diuji melalui pemeriksaan atau tidak ada pemeriksaan? Jadi cukup dijawab ya atau tidak saja, Yang Mulia. Apakah ada pemeriksaan resmi atas data tersebut? Tergugat. Sudah dilakukan pemeriksaan Yang Mulia, dan sudah diuji. Sudah dilakukan pemeriksaan ya. Baik, ini sudah ada, kalau berdasarkan apa yang ada di sini, ya, ada laporan hasil pemeriksaan ini tergugat ya. Ada nanti bisa dimenuliskan Pak Dio. Alamatnya Pak Pengsiapan ada nggak di situ? Ya, ada di kasih. Adanya yang Feli, Pak. Iya. Yang terdaftar yang Feli Anastasia. Pengsiapan bisa menuliskan apa ya, ada. Bisa ada kotak dialog chat di situ, tolong diketik awal ini aja supaya bisa masuk langsung. Hari itu nanti Anda bisa ngecek semua berkas-berkas yang dikirimkan oleh tergugat. Di situ ada termasuk di sini ada laporan hasil pemeriksaan pajak. Nah, nanti Anda silakan dipelajari untuk diberikan tanggapan tertulis ya, dan juga nanti bisa Anda bisa mengajukan penjelasan secara lisan. Baik, Yang Mulia, sudah saya chatting, emailnya adalah halo@pajaksmart.com. Sudah pernah juga kita kirim surat kepada pengadilan untuk mengenai email ini, Yang Mulia. Iya. Oh, dikirim langsung ya. Sudah ya. Baik. Sudah Untuk ya, baik, untuk dokumen-dokumen nanti silakan dipelajari ya, penggugat ya. Anda sebagai kuasa hukum punya hak untuk memberikan tanggapan, memberikan bantahan terhadap apa yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak tergugat. Ya, nanti ada silakan bisa kalau bisa membuat penjelasan tertulis ya, tetapi juga boleh menambahkan penjelasan tulisan. Apabila penjelasan tertulis, majelis minta dibuat dua format ya, yang satu Microsoft Word ya, dan PDF. Nanti dokumen ini bisa dilihat secara keseluruhan ya, sehingga penggugat bisa memperoleh gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang sedang diurus di sidang gugatan ini.
Silakan, Pak, ada yang disampaikan lagi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menunggu emailnya dan kita akan pelajari. Kemudian di persidangan berikutnya kita akan bikin tanggapan tertulis untuk data tersebut. Nah, kemudian saya mau izin, kita mau menghadirkan ahli Yang Mulia secara offline di Jakarta. Apakah itu pertemuan berikutnya kah? Apakah sudah saatnya atau bagaimana Yang Mulia? Bisa saja, tapi Anda harus membuat surat tertulis dulu ya, supaya nanti Anda bisa memberikan informasi kepada majelis apabila permohonan menghadirkan ahli dengan memberikan informasi siapa ahli yang akan dihadirkan, ya, kemudian melampirkan identitasnya, kurikulum vitae-nya, ya. Nanti majelis akan bicarakan dengan anggota ya secara keseluruhan dan kepaniteraan untuk teknis menghadirkan ahli tersebut. Baik Yang Mulia. Ya, silakan saja diajukan. Ya, nah, itu terkait dengan apa ini ahli yang ingin dihadirkan? Ada beberapa hal, terutama mengenai tata cara pemeriksaan, kemudian mengenai bagaimana perlakuan dari petugas pajak ini Yang Mulia, yang agak aneh Yang Mulia, karena ini kasusnya agak aneh Yang Mulia. Ya, silakan saja, nanti ada buat suratnya ya dengan lengkap identitasnya, kemudian surat idenya juga Anda sampaikan. Ya, cukup jelas ya. Untuk emailnya, data-data yang tadi termasuk data konkretnya itu ya, tabel dari Shopee-nya, dari Tokopedia-nya itu sudah dikirim oleh kepaniteraan. Jadi Anda bisa tes sekarang sudah bisa dites. Ya. Sebelumnya majelis, di sini ada alamat email halu@pajaksmart.com ya. Betul Yang Mulia. Sudah masuk Yang Mulia. Iya. Kemudian majelis sekedar menjelaskan bahwa majelis telah menerima surat dari penggugat ya, dari penggugat kuasa hukum ya, tentang peringatan terhadap upaya tergugat mencoba membelokkan substansi persidangan pada depan yang diajukan nomor sekian. Ya, ini majelis sudah membaca dan majelis akan memperhatikan. Jadi jangan khawatir, pengadilan pajak merupakan lembaga yang imparsial, ya, tidak merupakan bawahan atau subordinasi dari Direktorat Pajak. Jadi apabila ada keluhan-keluhan, silakan saja disampaikan. Majelis akan selalu memperhatikan masukan baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Ya, baik, sidangnya akan ditunda. Namun sebelumnya ini ada sengketa yang sudah harus jatuh tempo pada tanggal 15 Mei, sehingga dengan kuasa pasal 81 ayat 4 majelis memperpanjang jangka waktu pemeriksaan gugatan pajak Feli Anastasia nomor berkas 0111-99/2023. Untuk sidangnya kita tunda, dilanjutkan kembali pada tanggal 16 Mei. 16 Mei ya, dilanjutkan kembali pada tanggal 16 Mei 2024. Ya, surat sampai. Oh iya, surat pengajuan ahli tolong diajukan sesegera mungkin ya, jawabannya. Baik Yang Mulia. Jadi apabila silakan apabila ingin memberikan penjelasan tambahan ya, untuk kesempatan terutama dan sidang berikutnya adalah untuk pihak penggugat menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh tergugat. Untuk dokumen-dokumen nanti hasil minta disampaikan
email terlebih dahulu ya, cepat ya. Kemudian Baik yang mulia, mohon izin yang mulia, emailnya kemana yang mulia? email nanti akan di Chat aja. juga di situ bisa dibaca sedang diketik oleh staf panitera. Baik Ya, yang mulia. di situ Siap. sudah baca ya. Silakan nanti di email dan isinya sudah dikirim. Baik ya mulia. Sidangnya kita tunda secara keseluruhan semuanya pada tanggal 16 Mei 2024 dan sidang hari ini untuk pemeriksaan gugatan pajak Ferry Anastasia ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.